Coba pimpin doa sebelum belajar. Silakan Aulia. Siap, siap, sudah mau belajar. Alif Ibnu Dafa, Muhammad Edi, Salahuddin, Alfian, Muhammad Sakir, Aulia, Adi Fatua, Nurul, Amalia, Tiara, Hasna. Nah, alhamdulillah semuanya hadir semua. Nah, sekarang coba kalian berdiri dulu semua. Indonesia negeriku, tak lupa aku. Di sana kulihat dan tuliku. Indonesia bersatu, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, negeriku semuanya. Bersama bangsa Indonesia untuk Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang coding dan kecerdasan artifisial atau biasa disingkat dengan KKA. Nah, pada hari ini dalam KKA kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu memahami konsep dasar berpikir komputasional, menguraikan contoh penerapan prinsip komputasional yaitu dekomposisi dan pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Nanti di situ kalian berpikir komputasional, mengidentifikasi prinsip berpikir komputasional, mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, langkah-langkah berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Pernahkah kalian mengalami kesulitan saat mencari jalan tercepat menuju sekolah? Kira-kira bagaimana solusinya? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Saya pernah berpikir untuk bagaimana solusi supaya pergi cepat untuk sekolah. Saya berpikir berjalan kaki karena itu adalah salah satu biar saya tidak terlambat. Ya, tepuk tangan untuk Ayu. Ya, itulah mengapa kita itu apabila kita ingin mencari jalan, maka kita akan membuat suatu peta di mana peta itu nanti kita membuat jalan mana yang tercepat
banyak jalan yang kita bisa lewati, namun kita cari jalan yang paling cepat. Yang kedua, apa yang kalian lakukan jika tiba-tiba mati lampu di rumah? Menurut kalian, apakah teknologi bisa membantu mengatasi masalah? Kira-kira kalau mati lampu, apa yang kalian lakukan? Ya, silakan. Mencari senter atau sendiri. Ya, mencari senter atau silakan tepuk tangan. Wah, teknologi itu sangat membantu ya. Jadi sebelum kita lanjut semen awal, jadi ini nanti dijawab di sini saja ya. Nah, ada 5 soal di situ. Kalian jawab bisa silang, bisa dilingkari. Jadi yang pertama di situ, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Nah, cara berpikir seperti robot, cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah logis dan sistematis, atau cara menghafal rumus komputer, atau cara membuat program komputer. Jadi saya kasih waktu 5 menit, bisa selesai? Bisa. Ya, silakan bisa. Bisa disilang atau dilingkari. Sebentar soalnya. Sama kita kalau soalnya bisa dibaca? Bisa. Ingat ya, tulis namanya. Nah, kali nanti kita akan coba kembali lagi. Ada yang sudah selesai? Ya, Bu. Ya, oh masih ada, tunggu. Tunggu dulu temannya ya. Tunggu dulu. Ingat namanya, dan sekarang kita lanjut dulu ya. Coba lihat video di atas. Ada yang bisa mengemukakan apa yang kamu rasakan setelah menonton video tadi? Ya, silakan. Saya merasa kasihan sama anak di video itu karena dia kelihatan bingung dan capek. Tapi saya juga jadi belajar bahwa membagi waktu itu. Tepuk tangan. Nah, dia tidak mau mengerjakan tugasnya, dia tidak bisa membagi waktu mengerjakan tugasnya dengan bermain game, Nah, sehingga dia itu merasa kesulitan. Dulu video ini lagi, kalian lihat dulu videonya. Dengan melihat gambarnya, ibaratnya itu adalah waktu yang telah berjalan. Kira-kira bagaimana dia membagi waktunya. Nah, lihatlah apa yang dia kerjakan. Iya. Ya, video tadi yang kalian lihat itu ada yang bisa memberikan penjelasan sedikit. Mereka membagi waktu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi, apa yang dilakukan? Pagi, kemudian sarapan itu kita sudah. Jadi, kalian itu juga harus mengatur waktunya seperti ada waktu belajar, ada waktu. Jadi bagaimana kita mengatur waktu? Apabila kita tidak mengatur waktu, itu akan nanti menjadi masalah. Coba, jika kalian terlambat ke sekolah, masalah atau bukan? Masalah. Kenapa terlambat sekolah? Lanjut. Apa pengertian berpikir komputasional? Memiliki
kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, itulah yang dikatakan dengan berpikir komputasional. Jadi kita punya masalah ya, kita punya masalah. Bagaimana cara kita mengolah masalah itu sehingga masalah itu tidak menjadi besar. Kita mencari pemecahannya. Nah, kita mencari pemecahan masalah tersebut. Berpikir komputasional itu merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Saya tanya lagi, coba kamu sebutkan satu masalah yang pernah kamu alami. Masalah lagi lapar, ya masalah besar lagi lapar. Kalau misalnya, ya kalau kamu lapar, masalahnya kan lapar. Kira-kira solusinya apa? Masak kan? Apa solusinya kalau kita lapar? Masak makanan yang bisa Ya, masak makanan yang bisa dimakan ya. Apa? Ya, itulah yang dikatakan dengan berpikir komputasional kita. Kita diberi pertanyaan, apa itu berpikir komputasional? Bisa jawab? Ya, silakan. memiliki kemampuan berpikir dan dapat Menyelesaikan, ya. permasalahan ataupun persoalan sehari-hari. Tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, sekarang prinsip-prinsip berpikir komputasional. Jadi dalam berpikir komputasional tadi bahwa kita itu bisa menyelesaikan masalah. Maka prinsip dalam berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan dekomposisi. Nah, ini dekomposisi sama dengan pemecahan masalah atau decomposition. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan pengenalan pola. Nah, ada yang dikenal dengan abstraksi. Ada yang dikenal dengan berpikir hanya 2 dulu kita bahas ya, yaitu dekomposisi dan ya sesuai dengan apa yang akan kita capai hari ini, yaitu dekomposisi dan pemecahan masalah. Nah, coba lihat di atas dekomposisi atau pemecahan masalah. Siapa yang bisa baca? Silakan. Adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, bagus. Ya, tepuk tangan. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Bahwa kalau kita punya masalah, bagaimana kita memecah masalah besar itu menjadi masalah kecil sehingga menghasilkan solusi yang bisa kita, contohnya pesta ulang tahun. Langkah-langkah bagian kecilnya menyiapkan juga makanan. Dalam pesta biasa ada permainan. Sudah dimengerti? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rara. Tugasku adalah membuat kerajinan tempat pensil dari botol plastik bekas. Bagaimana ya cara mengerjakan tugas tersebut agar lebih mudah? Aha, aku mempunyai ide. Sebelum mengerjakan tugas tersebut, aku akan mengurai tugas. Apa itu mengurai tugas? Mengurai tugas adalah memecahkan tugas besar menjadi potongan-potongan tugas kecil. Sehingga dalam mengerjakan tugas seni rupa tersebut, aku bisa memecahkan tugas tersebut menjadi potongan-potongan tugas kecil. Aku akan membagi tugas menjadi 2 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Lalu aku mengurainya menjadi potongan
menyiapkan botol plastik bekas. Yang kedua, menyiapkan kertas berwarna. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan kardus. Lalu pekerjaan yang kedua aku bagi lagi menjadi beberapa tugas. Pekerjaan yang kedua yaitu membuat tempat pensil dari botol bekas. Tugas yang pertama yaitu potong botol bekas menjadi 2 dan gunakan botol bekas bagian bawah. Yang kedua, lapisi botol bekas dengan selotip bermata 2 untuk merekatkan botol dengan kertas. Terlihat menarik. Tugas yang kelima, tempelkan tempat pensil yang sudah jadi di atas kardus yang sudah dilapisi dengan kertas berwarna. Nah, dengan menguraikan tugas besar menjadi tugas kecil, maka aku tidak akan kebingungan dalam mengerjakan tugas tersebut, karena tugas tersebut menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilakukan. Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang isi video tadi? Tentang anak yang diberi tugas oleh gurunya untuk membuat tempat pensil dari bahan bekas. Ya, bagus. Tepuk tangan. Untuk temannya ya. Nah, bagaimana perasaan anak tersebut dalam video? Siapa yang bisa? Ia terlihat senang dan bangga karena bisa menyelesaikan tugas dengan kreatif dan Prinsip yang kedua yaitu pengenalan pola. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dalam kata lain dengan menemukan pola yang bisa kita gunakan kembali. Itulah yang disebut dengan pengenalan pola. Jadi pola itu adalah sesuatu yang berulang atau mirip. Jadi pola itu sesuatu yang berulang atau mirip. Ya, contoh pengenalan pola. Yang pertama ada yang disebut dengan pola angka. Ini 2, 4, 6, 8. Kemudian 10. Lagi. sampai Dan seterusnya. Pola bentuk. Nah, tahu apa ini? Persegi panjang. Ini siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap pola apa yang ada dalam video tadi? pola warna, Ya, dan silakan. Pola warna, pola angka, pola angka, pola bentuk. pola bentuk. Ya, tepuk tangan. Nah, pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu adalah cara kita mencari solusi saat menghadapi kesulitan atau tantangan. Nah, jadi apabila kamu mempunyai masalah, kalian sendiri harus berusaha mencari solusi. Contohnya apa? Mati Mati lampu. Nah, ya, itu semua adalah masalah. Nah, ini juga masalah. Tidak mengalir. Nah, apa itu masalah? Masalahnya mati lampu. Kita menggunakan senter. Nah, siapa lampu yang bisa hemat baterai alat elektronik? Ada lampu cas di rumah. Siapa yang punya lampu cas? Iya.
itu sudah termasuk elektronik, termasuk kita akan mengerjakan LKPD ya. Yang ini diguntingnya, digunting, kemudian nanti ditempel di sini sesuai dengan pemecahan masalahnya. Jadi yang digunting ini ya, ini yang kita gunting-gunting, kemudian diisi sesuai dengan kolomnya. Pertama, pemecahan masalahnya.
prinsip dekomposisi dan pengenalan pola. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk hari ini cukup sekian untuk pembelajaran codingnya tentang berpikir komputasional. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari berpikir komputasional tentang abstraksi dan algoritma. Jadi insya Allah nanti pertemuan selanjutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.